Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana yang saya buat menggunakan bahasa C++. Tujuan program ini adalah program ini dibuat untuk melakukan operasi matematika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu juga program ini juga bisa digunakan berulang kali tanpa harus dijalankan ulang dari awal. Nah, langsung saja di bagian awal program di sini ada include IOStream. Fungsinya itu agar program bisa menerima input dan menampilkan output menggunakan cin dan cout. Kemudian ada using namespace std. Eh, di sini supaya kita bisa langsung menggunakan cin dan cout tanpa perlu menulis std-nya. Nah, main ini di dalam fungsi main ini terdapat beberapa variabel. Di sini ada angka 1 dan angka 2. Fungsinya itu untuk menyimpan angka yang dimasukkan user. Lalu di sini ada hasil. Hasil ini untuk menyimpan hasil perhitungan. Dan di sini ada UP juga. UP ini untuk menyimpan operator yang dipilih. Lalu di sini ada pilihan. Pilihan ini untuk menentukan apakah program ingin diulang atau tidak. Oke, lanjut. Di sini ada while. Ya, ada while, artinya arti while ini selama user memasukkan nilai 1 ya, nilai 1. Selama user memasukkan nilai 1, maka program akan terus berjalan dan mengulang proses dari awal. Ini membuat program menjadi lebih interaktif karena bisa digunakan berkali-kali. Oke, ada proses langsung ke proses input. Di dalam while ini, program meminta user untuk memasukkan angka pertama, ini angka pertama, yang angka 1 ini. Lalu operator ada tambah, kurang, bagi, dan kali. Dan angka kedua, ini angka kedua. Semua input ini dimasukkan menggunakan cin, lalu akan diproses oleh program. Lalu ada switch dan case. Program menggunakan switch OP untuk membaca operator yang dimasukkan user. Setiap operator memiliki proses masing-masing. Di sini ada yang penjumlahan, di sini ada yang pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setiap operasi ditulis dalam bentuk case sehingga program bisa memilih tindakan sesuai input user. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Di if ini khusus untuk pembagian. Pada pembagian ini terdapat kondisi if. If ini, if angka 2 sama 0 ini. Kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah angka kedua adalah 0. Jika 0, maka program tidak akan melakukan pembagian dan akan menampilkan pesan tidak boleh 0 ini. Tidak boleh 0. Hal ini penting dalam matematika dasar. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan, sama halnya seperti di kalkulator biasa. Jika angka kedua bukan 0, maka program akan melakukan pembagian seperti biasanya. Lalu di sini ada break ya, break ini. Setiap case pasti diakhiri dengan break. Ini contohnya case break, case break, case break, case break, break ya. Fungsi break ini adalah untuk menghentikan proses di dalam switch setelah satu operasi dijalankan. Jika tidak menggunakan break, program bisa langsung ke case berikutnya dan hasilnya bisa salah. Oke, langsung saja kita ke outputnya. Di bagian output ini, setelah perhitungan selesai, hasilnya akan ditampilkan ke layar menggunakan cout. Misalnya kita coba ya. Oke, ntar dulu kita jelasin dulu yang ini. Yang ini.
pengulangan program ini. Di akhir program, user akan memilih ulang lagi 1 ini. Jika user memasukkan angka 1, maka program akan kembali ke awal dan bisa digunakan lagi. Tapi jika user memasukkan angka 0 ini, maka program akan berhenti. Ya. Oke, langsung saja kita ke contoh input dan outputnya. Di sini kita run dulu ya. Run. Oke. Coba kita dari pejumlahan. Dari pejumlahan, misalnya kita 2 tambah 2. Ini kan. Nah, hasilnya itu akan muncul 4 ya. Hasilnya itu akan muncul 4. Lalu gimana kalau kita coba pengurangan 2? Misalnya 2 kurang 2. Pengurangan. Run. Nah, hasilnya itu 0. Hasilnya itu 0 ya. Lalu kita coba yang perkalian. 2 kali 2. Nah, di sini jelas hasilnya 4 ya. 4. Yang terakhir yang pembagian, misalnya 16 bagi 4 ya. 4. 16 bagi 2 lah. 2. Teman-teman. Nah, ini hasilnya 8. Nah, coba kita lakukan yang lebih berbeda lagi. Misalnya 16 bagi 0. Tadi kan nggak bisa tuh. Kita tambahkan 0. Coba kita eksperimen. Ini. Nah, maka hasilnya tuh seperti ini. Tidak boleh 0. Sama seperti program ini tidak boleh 0. Jika kita masukkan angka 0, maka hasilnya akan tidak boleh 0. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu, program ini menggunakan beberapa konsep dasar dalam C++. Misalnya untuk while itu untuk perulangan. Lalu dari sini ada switch case ini untuk memilih operasi ya. Lalu sini ada if ini untuk pengecekan kondisi. Dan terakhir ada break ini untuk menghentikan proses. Dengan program ini kita bisa memahami dasar logika pemrograman seperti input, proses, dan output dengan lebih jelas. Oke, itu saja. Terima kasih.